Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai aktivitas ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak Ibu, berdoa dipersilakan. Amin ya robbal alamin. Semoga pelatihan ini bermanfaat dan penuh berkah ya Bapak Ibu. Amin. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang capaian pembelajaran. Tentunya ini hal yang penting dan yang baru yang kita dapatkan dalam sekolah penggerak ini. Sebelum kita masuk materi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Gimana nih, masih sehat? Oke, Bu Nur siap. Siap ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang sekolah penggerak jaya, LMS semangat gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, siap. Sekolah penggerak jaya. Jaya. LMS Semangat. semangat. Dia nggak semangat nih kayaknya nih. Ulang Bu Nur, Semangat. Ulang Bu Nur. Ulang. Setelah LMS semangat, sorry, ya benar ya Bapak Ibu ya. Nanti kita tepuk sama-sama ya. Ya, siap. oke. Sekolah penggerak Jaya. LMS Semangat. Ore. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya mau nanya di sini dari beberapa pelatihan yang sudah kita lalui bersama, mungkin bagaimana tanggapan Bapak Ibu dalam capaian pembelajaran? Boleh mungkin dari Pak Frendi, capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran, sebentar. Terdengar ya, Bu Nur? Ya. Dengar, Pak. Capaian pembelajaran ini adalah suatu tujuan bagi para guru ya untuk mencapai dari tujuan pembelajaran di sekolah baik tingkat dasar maupun tingkat menengah. Jadi ya menurut saya bagaimana program ini disusun supaya mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal dan sekolah yang unggul. Bagi saya mungkin seperti itu, Bu Nur. Baik, Pak Frendi sangat baik ya. Bagaimana dengan Pak Suparjo? Menurut Bapak capaian pembelajaran itu apa sih? Menurut saya capaian pembelajaran itu adalah suatu program perencanaan yang disusun terstruktur untuk mencapai hasil akhir dari apa yang pembelajaran itu mau dicapai, seperti itu. Itu menurut saya. Ya. Baik, Suparjo, terima kasih atas diskusinya. Lalu Pak Asnawi, menurut Pak Asnawi bagaimana tentang capaian pembelajaran ini? Menurut saya capaian pembelajaran itu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Itu menurut saya, Bu. Pengertian dari pencapaian pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Mantap, jawaban-jawaban yang luar biasa, benar. Iya, benar Bapak. Ya. Kita di sini saling diskusi, saling belajar, saling berbagi ilmu dari seluruh Indonesia ya. Terima kasih juga Pak Asnawi ini yang udah rela siap dari Aceh juga berbagi informasi untuk kita yang ada di sini. Rekornya ya. Bapak-bapak sekalian izinkan saya share screen untuk membuka pokok inti dari pencapaian belajar ini. Maaf, izin screen ya Bapak-bapak. Ya Bu.
Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin ini adalah hal yang terpenting yang kita dapatkan dan hal yang baru yang kita dapatkan dari Sekolah Penggerak, dari bagaimana capaian pembelajaran khususnya untuk PJOK. Di sini saya rasa senior-senior saya di sini sudah sangat paham bagaimana capaian pembelajaran. Namun banyak yang harus kita ketahui ya tentang capaian pembelajaran ini. Tujuan mata pelajaran PJOK saya rasa Bapak-Bapak sudah sangat memahami apa yang diperlukan dari sekolah masing-masing. Ya. Terus karakteristik mata pelajaran olahraga juga sudah. Dan di sini saya hanya akan membahas hal baru yang ada di dalam Sekolah Penggerak ini. Saya juga bersyukur mendapatkan materi ini, kita saling belajar, saling diskusi, dan semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat ke depannya untuk Sekolah Penggerak ya Bapak-Bapak. Di sini ada elemen mata pelajaran PJOK serta deskripsinya. Keterampilan gerak ialah elemen ini berupa kekhasan pembelajaran PJOK yang merupakan proses pendidikan tentang dan melalui aktivitas jasmani terdiri dari sub-elemen. Yang pertama tentang aktivitas pengembangan pola gerak dasar. Ini yang harus kita pahami juga untuk anak-anak kita. Kemudian aktivitas pengembangan keterampilan gerak, motor skill, berupa aktivitas pilihan permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air. Kemudian di sini ada pengetahuan gerak. Elemen ini penerapannya berupa pengetahuan, konsep prinsip, prosedur, taktik, dan strategi sebagai landasan dalam melakukan keterampilan gerak dan budaya hidup aktif pada setiap sub-elemen yang terdapat dari yang pertama aktivitas pengembangan pola gerak dasar, yaitu fundamental movement pattern. Next, kemudian yang kedua adalah aktivitas pengembangan keterampilan gerak atau motor skill, berupa aktivitas permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, serta aktivitas permainan dan olahraga air. Yang ketiga, ada pemanfaatan gerak, yaitu elemen ini berupa pemanfaatan gerak di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang terdiri dari aktivitas pemeliharaan dan peningkatan kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan. Kedua, pola hidup atau pola perilaku hidup sehat. Kemudian di sini yang keempat, adanya pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak. Yaitu elemen ini berupa pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak secara gradual yang dirancang melalui berbagai aktivitas jasmani. Terdiri dari sub-elemen tanggung jawab, personal, dan sosial. Kalau di olahraga tanggung jawab apa ya Bapak-Bapak kira-kira nih? Pak Suparjo, Pak Asnawi, Pak Frendi, mungkin boleh menanggapi? Tanggung jawab ya Bu ya? Iya Pak. Tanggung jawab untuk bidang olahraga itu adalah ada beberapa yang harus dipertanggungjawabkan Bu ya. Yang pertama adalah yang jelas sekali itu adalah keselamatan siswa dalam saat melakukan kegiatan olahraga. Terus kemudian tanggung jawab tentang capaian yang sekarang ini dibahas, capaian pembelajaran untuk siswa, baik itu capaian secara murid per murid atau capaian secara keseluruhan. Mungkin itu jawaban saya, Bu Nur. Jika salah ada yang ditambahkan Pak Parjo mungkin. Silakan Pak Suparjo, Asnawi, silakan. untuk mendakapi. Pak Suparjo, Pak Asnawi, boleh menanggapi? Pak Parjo jangan di-mute. Cukup ya, kita lanjut saja ya Bapak-Bapak. Ada Pak Parjo, Bu Nur. Pak Suparjo, ya silakan Pak Suparjo. Ya,
kalau inti dari tanggung jawab itu adalah dia tahu tugas dan kewajibannya, terus kemudian dalam aplikasi pembelajaran tugas tanggung jawab tersebut bisa berupa melakukan tugas yang disampaikan, yang diberikan oleh pengajar tentunya, itu menurut saya. Bagaimana Pak Asnawi? Cukup bagus Pak Suparjo, terima kasih atas tanggapannya. Pak Asnawi? Belum dibuka Pak suaranya? Maaf Bu, menurut saya tanggung jawab itu keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga dalam arti kata sesuatu yang kita lakukan kita memikul jawab, dalam arti kata kewajiban menanggung jawab. Itu menurut pendapat dari saya, Bu. Ya, bagus sekali Pak Asnawi atas tanggapannya yang luar biasa. Terima kasih Pak Parendi dan Pak Suparjo juga. Di sini pengembangan karakter dan nilai-nilai internalisasi gerak bisa juga diimplikasikan dengan profil pelajar, profil Pancasila kita ya, Bapak Ibu yang sudah kita pelajari. Ada apa aja Bapak-Bapak? Kalau kita boleh balik ke belakang, profil pelajar Pancasila yang baru. Yang pertama apa Bapak-Bapak kira-kira? Profil pelajar Pancasila yang sudah kita pelajari sebelumnya. Beriman, beriman Pak ya. Beriman kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian? Gotong royong, ada gotong royong. Gotong royong. Terus? Berkebinekaan global. Berkebinekaan, benar sekali. Kemudian? Ada 7 kalau nggak salah ya. Kreatif mandiri. Terus? Belajar bernalar kritis. Terus? Jadi ada 6 ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Mandiri Bu ya. Mandiri. Ya. Udah mandiri. Kayaknya kurang semangat nih. Kita tepuk sekolah penggerak lagi ya Bapak-Bapak. Sekolah penggerak. Jaya. LMS. Semangat terus Bapak Ibu sampai akhir terakhir. Ya, di sini ada profil pelajar Pancasila yang harus kita ketahui ya Bapak Ibu. Ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Next, kita lanjut lagi ke presentasinya. Nah, ini poin-poin penting yang saya rasa yang sangat berarti yang kita dapatkan dalam sekolah penggerak, yaitu capaian pembelajaran PJOK setiap fase. Saya rasa Bapak-Bapak sudah mempelajarinya dengan cukup baik. Di sini saya nggak akan membahas semuanya, karena kita SMK, jadi yang saya bahas hanya khusus fase di kelas SMK, yaitu fase E dan fase F. Di sini ada fase F, umumnya kelas 10. Pada fase E ini, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan berbagai penerapan keterampilan gerak sebagai hasil evaluasi pengetahuan yang benar, mengevaluasi dan mempraktikkan latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan atau physical fitness related health, dan kebugaran jasmani terkait keterampilan atau physical fitness related skill. Jadi ada yang untuk jasmani dan rohaninya dia, untuk kebugarannya dia, dan ada juga yang untuk keterampilannya dia. Kemudian pola perilaku hidup sehat, ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, apalagi untuk kelas 10 dan kelas 11, itu kelas 10 fase-fase di mana mereka dari SMP masuk ke kelas 10, biasanya ini benar-benar harus banyak pendampingan khusus untuk
dia adaptasi ke sekolah yang baru. Kemudian serta menunjukkan perilaku dalam menumbuhkan nilai-nilai jasmani, nilai-nilai aktivitas jasmani. Di sini fase E pada umumnya ada elemen keterampilan gerak, yaitu fase ini peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dan mempraktikkan hasil evaluasi penerapan keterampilan berupa permainan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan olahraga secara matang. Di sini sebaiknya memang seharusnya secara matang, tapi kita lihat kondisi anak-anak kita dulu ya Bapak-Bapak. Kemudian elemen pengetahuan gerak ini, peserta didik sudah dapat mengevaluasi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dalam melakukan evaluasi penerapan keterampilan berupa permainan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan olahraga. Di sini elemen pemanfaatan geraknya, peserta didik dapat mengevaluasi sama seperti pengetahuan geraknya, dapat mengevaluasi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dan mempraktikkan latihan pengembangan kebugaran jasmani. Dan kebugaran jasmani terkait keterampilan atau yang tadi kita sudah jelaskan, relate skill, dan berdasarkan prinsip latihan, frekuensi, intensity, time, type, or fit, untuk mendapatkan kebugaran dengan status baik. Peserta didik juga dapat menunjukkan kemampuan dalam pengembangan pola perilaku hidup sehat, berupa konsep dan prinsip pergaulan sehat antar remaja dan orang lain dari sekitarnya. Jadi di sini pemanfaatan gerak sangat penting ya Bapak-Bapak, apalagi nanti kelas 10 PPDB yang baru ini bakal masuk, jadi kita harus kerja ekstra untuk pemanfaatan gerak ini. Kemudian ini pengembangan karakter dan internalisasi gerak-gerak. Peserta didik mengembangkan tanggung jawab sosialnya dalam kelompok kecil untuk melakukan perubahan positif, menunjukkan etika yang baik, saling menghormati, dan mengambil bagian dalam kerja kelompok pada aktivitas jasmani atau kegiatan sosial lainnya. Peserta didik ini juga dapat menumbuhkan cara menghadapi tantangan jasmani. Itu untuk kelas 10-nya ya Bapak Ibu. Next untuk kelas 11-nya dan kelas 12-nya semoga amin. Kelas 12-nya dipotong ya Bu ya. Semoga Iya. nanti tahun depan ada ya ini. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kalau ngelihat dari fase ini sangat penting untuk kedepannya sih ya Bapak-Bapak, khususnya PJOK ini sangat penting, apalagi untuk sekolah SMK yang khusus untuk benar-benar dipakai fisiknya. Ya, hampir sama seperti umumnya kelas 10 tadi ya Bapak-Bapak. Saya rasa ini elemen-elemen yang tadi. Nanti saya akan memberikan tugas yang di situ ada rancangan asesmen diagnostik. Jadi Bapak-Bapak saya akan kirim melalui grup, nanti boleh dikumpulkan seperti biasa jam 6.30. Di sini ada asesmen diagnosisnya, jenjang atau kelas, capaian pembelajaran, tujuannya. Ya, di sini harus berkaitan dengan pengalaman Bapak-Bapak nih, karena kan kita sudah dapat ilmu baru dari sekolah penggerak. Terus bagaimana nih capaian pembelajarannya setelah kita mengikuti pelatihan ini? Dari sini Bapak yang saya hormati, ada yang mau ditanyakan? Boleh Bu, dari saya Bu, mau menanyakan nih Bu. Oke, baik Pak Frendi, silakan. Waktu dan presentasinya saya persilakan. Dari yang sudah dipelajari tentang capaian pembelajaran, beberapa elemen dan juga konsep yang saya pelajari di sini dan saya mau tanyakan adalah apa sebenarnya dari latar belakang konsep pencapaian pembelajaran. Ya, saya ulangi lagi, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang konsep capaian pembelajaran di sekolah penggerak ini? Terima kasih, cukup mungkin pertanyaan saya, Bu Nur. Terima kasih Pak Frendi atas pertanyaannya.
Bagaimana Pak Suparjo, Pak Asnawi bisa ditanggapi atau kita langsung sesi pertanyaan selanjutnya, Bapak? Ya Bu, Bu Nur. Ya, silakan Pak Suparjo. Ya, untuk sesi pertanyaan berikutnya ya, mengapa sih capaian pembelajaran itu harus dirumuskan per fase? Jadi nggak langsung global, tapi per fase dirumuskannya itu kenapa tuh? Terima kasih. Terima kasih Pak Suparjo atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Asnawi mungkin? Ya, boleh Bu. Ada juga yang mau saya tanyakan. Ya Pak. Tadi yang saya tanyakan, bagaimana peran capaian pembelajaran dalam mempersiapkan siswa, tentunya siswa kita Bu ya, untuk masuk ke dunia kerja. Kira-kira apa peran capaian pembelajaran itu Bu untuk siswa kita yang akan masuk ke dunia pembelajaran? Mungkin itu aja Bu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bentar. Masih tetap semangat ya Bapak-Bapak? Semangat. Sebentar, saya coba akan menjawab. Terima kasih Pak Frendy. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Frendy. Apa latar belakang adanya konsep capaian pembelajaran ini? Menurut saya, konsep capaian pembelajaran ini karena memang kita butuh kriteria pencapaian ini, pencapaian pembelajaran ini untuk siswa saat pembelajaran. Makanya capaian pembelajaran ini sangat baik untuk perkembangan dunia pendidikan kita, khususnya di PJOK ini, Bapak Frendy. Jadi konsep ini sangat baik untuk kedepannya, memudahkan kita untuk tujuannya, karena ini langsung diserahkan kepada gurunya masing-masing. Mungkin Pak Frendy. Oh ya, ya siap. Pak Frendy, Pak Suparjo. Intinya memudahkan gitu ya. Intinya memudahkan ya. Gitu ya. Ya, lebih fleksibel untuk menyusun konsep gitu ya. Iya benar Pak Frendy. Kita sangat bersyukur karena ada sekolah penggerak ini, jadi kita bisa lebih mudah dalam proses KBM ya Bapak-Bapak. Bagaimana bisa dilanjut sesi diskusinya Pak Suparjo, Pak Asnawi? Mungkin ada tambahan dari jawaban saya. Sip, cukup Bu. Terima kasih. Cukup Bu. Cukup, baik. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Suparjo, mengapa capaian pembelajaran harus dirumuskan per fase? Karena kita di sini penting tahu fase di mana harus kita mengajar anak tersebut. Jangan sampai yang sudah kita pelajarin ini salah diartikan dengan oleh anak-anak gitu, Bapak. Misalkan yang dalam proses pembelajaran bola basket tadi, seharusnya di kelas 10 kita masih boleh kasih passing, tapi kalau di kelas 11 kita boleh kasih dia lanjutan. Begitu juga kayak materi sepak bola, di kelas 10 kita boleh kasih passing juga, di kelas 11 kita sebaiknya kasih shooting kaki depan, lalu juga bagaimana cara-cara lanjutan dari sepak bola tersebut. Jadi mengapa capaian pembelajaran itu harus dirumuskan per fase? Ya itu yang tadi saya bilang, ini sangat penting untuk keadaan anak ke depannya. Bagaimana Pak Suparjo? Sip, mantap. Mantap. Boleh ditanggapin? Silakan Pak Frendy, mungkin mau ditambahkan? Ya mungkin kalau di sini tingkatan selanjutnya bisa menggunakan dengan kolaborasi kali Bu ya.
Dari passing, sebelum passing kita bisa latihan langkah dan kita dikolaborasikan dengan lari gitu. Nah, pertanyaan saya ini untuk kelas 12 bagaimana Bu? Apakah nanti bisa direalisasi lagi supaya muncul kembali Iya, ini, Bu, iya. ya? Benar, Untuk benar, Pak. PJOK ini, Bu, ya. Mari kita berusaha bersama Bapak Ibu supaya kelas 12 diadakan lagi ini. Amin. Amin. Amin, mudah-mudahan. Karena ya Allah. prinsipnya olahraga adalah mensana in corpore sano. Jadi kalau kelas 12 mikir terus ya stres dia ya. Iya, Benar, Pak. Oh, betul. Benar Pak Prendi, kita berdoa semoga Bapak Nadiem Makarim mendengar tentang kita ini. Semoga kedepannya kelas 12 ada ya Bapak. Amin. Next, saya lanjutkan pertanyaan Pak Asnawi ya Pak. Bagaimana peran capaian Bu. pembelajaran dalam mempersiapkan siswa untuk masuk dunia kerja? Ke dunia kerja. Benar banget Pak. Ini perannya sangat penting ya menurut saya untuk PJOK kita ke depannya. Yang tadi saya bilang karena benar banget juga Pak Frendi nih, karena nanti di kelas 12-nya insya Allah ada jam pelajarannya, mungkin kita bisa mempersiapkan anak didik kita yang lebih sehat, yang lebih tangguh dalam dunia kerja. Khususnya untuk sekolah-sekolah yang kejuruannya khusus bengkel, khusus mesin, itu kan butuh tenaga dan kekuatan yang bagus ya Pak. Jangan sampai nanti dia masuk listrik, tiba-tiba dia solder yang lain, gara-gara fisiknya nggak benar ya Pak ya? Kita sama-sama berdoa ya Bapak, semoga capaian tujuan pembelajaran kita ini bisa didengarkan langsung oleh Kemendikbud, oleh Pak Nadiem, semoga oleh Mas Menteri Bu ya. Iya benar Pak, semuanya karena ini sangat penting dalam capaian pembelajaran, khususnya untuk siswa yang akan kerja. Terima Bu, kasih. sedikit sharing Bu. Ya silakan Pak Suparjo. Masukan untuk dalam hal ini itu untuk pelajar SMK jurusan mekanik umum itu kan mereka harus mempunyai fisik yang bagus karena apa? Ada besi balok yang harus digerenda, dibikin baut dan lain sebagainya. Melelahkan sekali saya lihat pekerjaannya. Jadi kalau tanpa fisik yang kuat, ketika dia masuk ke dunia kerja tidak terjadi apa ya, masih harus kuat pokoknya fisiknya itu untuk jurusan mekanik umum terutama karena alat-alatnya alat-alat berat semua itu. Betul Pak. Dari saya Bu. Benar. Saya sangat setuju dengan Pak Suparjo, dengan Pak Prendi, dengan Pak Asnawi. Semoga kedepannya capaian pembelajaran ini berjalan baik ya Bapak Ibu semuanya. Amin, amin. Mungkin hanya di sini saja paparan yang saya presentasikan. Nih kurang semangat nih Bapak-Bapak nih, ayo kita semangat lagi ya. Sekolah penggerak. Jaya. Jaya. Ulang. Sekolah penggerak. Jaya. LMS. Semangat Bapak Ibu semua. Semoga berkah selalu. Semoga paparan ini bermanfaat dan penuh berkah khususnya untuk kita guru-guru penggerak dan semoga guru penggerak cepat terlaksana di seluruh Indonesia. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan jam 6.30 ya Bapak Ibu. Masih saya tunggu. Subuh-subuh bangun nggak apa-apa dikerjain. Masih saya tunggu. Ya Bu. Semangat Bapak-Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.